Hai guys, kembali lagi dengan saya Miss Evi dari YEC, Kelas English for Job Hunting. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cover letter atau surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja ini adalah dokumen penting yang perlu kalian buat untuk melengkapi CV yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, biasanya di surat lamaran kerja ini ada 3 bagian, biasanya yaitu pembuka, isi, dan penutup. Dalam menulis surat lamaran kerja itu kalian harus menggunakan cara penulisan yang formal dan kemudian menggunakan tenses yang benar. Misalnya untuk penulisan identitas diri, maka kalian menggunakan present tense. Kemudian jika kalian ingin bicarakan tentang pengalaman dan kualifikasi kalian, maka bisa menggunakan present perfect dan juga past tense. Dan setelah itu ketika ingin membicarakan tentang rencana ke depan, maka bisa menggunakan future. Selanjutnya kalian akan melihat salah satu contoh dari cover letter. Nah, di sini kalian bisa lihat dalam cover letter tersebut, yang pertama di pojok kanan atas ditulisi dengan tanggal. Jadi tanggal berapa kalian membuat surat tersebut, kemudian diikuti dengan penerima. Jadi alamat yang dituju, bisa jika sudah tahu nama HRD-nya bisa kalian tulis. Kemudian setelah itu diikuti dengan salam pembuka, yaitu bisa Dear Sir atau Dear Madam. Setelah membubuhkan salam pembuka, kalian bisa menuliskan maksud tujuan, yaitu ketertarikan kalian untuk melamar posisi tersebut. Selanjutnya kalian bisa menuliskan kualifikasi dan juga pendidikan kalian, juga pengalaman kerja. Setelahnya jangan lupa menulis penutup. Jadi penutup dari surat itu juga bisa menggunakan sincerely yours. Nah, setelahnya kalian tuliskan nama pengirim, yaitu nama kalian. Di bawah sendiri kalian bisa lihat di situ adalah identitas pelengkap, yaitu misalkan kalian punya web sendiri, kalian bisa cantumkan nama web kalian, kemudian juga nama LinkedIn kalian dan juga nomor HP kalian. Oke, setelah ini saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana menulis cover letter yang baik. Untuk tips yang pertama yaitu adalah pembuka. Untuk pembuka dan penutup perlu kalian tahu bahwa kalian harus menggunakan bahasa yang formal. Jadi kalian nggak boleh ini membuka surat cover letter kalian dengan kata hai atau halo. Untuk bagian pembuka, setelah kalian mengucapkan salam, maka kalian ikuti dengan menulis paragraf pembuka, yaitu yang menyatakan ketertarikan kalian untuk melamar pekerjaan tersebut. Untuk yang pertama yaitu adalah salam. Salam ini kalian bisa menggunakan Dear Sir or Dear Madam, kemudian Dear Mr. or Mrs. atau Miss, kemudian tambahkan surname-nya. Itu jika kalian sudah tahu nama dari HRD-nya atau nama dari perwakilan perusahaan yang ingin kalian lamar. Kemudian yang terakhir, jika kalian tidak tahu, maka kalian bisa menuliskan to whom it may concern. Itu jika kalian tidak tahu kira-kira siapa nanti yang akan menerimanya. Setelah salam membuka, yaitu yang kedua, kalian menuliskan paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berisi tentang ketertarikan kalian untuk melamar posisi tersebut. Ada beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan. Contoh yang pertama yaitu I'm interested in the position for bla bla bla, itu isikan posisinya. Kemudian advertise in the newspaper or on your website. Kemudian I'm writing in response for the advertisement for. Nah, ini nanti for-nya ini kalian isi posisi yang diiklankan oleh si perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, I would like to apply for the post of. Post of ini kalian tuliskan misal secretary atau account manager dan lain sebagainya. Sebenarnya masih ada beberapa ungkapan lagi yang bisa kalian gunakan, yaitu dalam tabel berikut. Bagian yang kedua yaitu adalah isi.
Yang pertama yaitu pendidikan. Di pendidikan ini kalian menuliskan latar belakang pendidikan yang sudah kalian tempuh. Biasanya kalian tuliskan saja dua pendidikan terakhir yang sudah kalian tempuh. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, kalian bisa bilang I graduated from X University with BA in France. Misalkan seperti itu. Kalian nanti bisa ganti universitasnya dan jurusannya. Kemudian I read English at X University. Atau I hold a master degree or MBA dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contohnya, silahkan kalian lihat dalam tabel berikut ini. Yang kedua adalah pengalaman dan kualifikasi. Kalian dapat menuliskan pengalaman kalian tentang sudah bekerja di mana. Jadi tuliskan bekerja di mana, kemudian berapa lama, dan juga posisi kalian. Jadi tentang job description kalian. Contohnya adalah kalian bisa menuliskan I have worked in bla bla bla, itu tempatnya, perusahaannya. As bla bla bla, yaitu jobnya sebagai apa. Kemudian from, itu misal diisi tahun, from 2019. Jadi dari tahun berapa kalian bekerja di situ. Kemudian yang kedua, in my current position, dari saya saat ini I have worked as, misal saya telah bekerja sebagai secretary, seperti itu. Yang ketiga bisa menggunakan I have 5 years experience as, saya punya 5 tahun pengalaman sebagai. Kemudian bisa juga I'm in charge of, saya itu dulu waktu bekerja bertanggung jawab sebagai apa. Untuk contoh selanjutnya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Bagian yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan. Kemarin kan kita sudah belajar membuat mind map tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, setelah kalian tahu tentang kelebihan dan kekurangan kalian, nanti kalian bisa menuliskannya secara yakin di cover letternya tentang bagaimana kalian bisa memanfaatkan kelebihan kalian dan bagaimana mencari solusi untuk mengatasi kekurangan yang kalian miliki. Untuk menuliskan kelebihan, kalian bisa menuliskannya seperti ini. I'm excellent at math. Misal, saya tuh sangat menguasai matematika, atau I'm good at English. Saya memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris. Kemudian I'm interested in, saya tertarik di bidang ini. Kemudian kalau bahasa bisa kalian tuliskan I'm fluent in French, I'm fluent in Arabic, I'm fluent in English. Untuk kekurangan, kalian bisa menuliskan, misalnya I'm not very good at math. Saya tidak terlalu menguasai matematika. Contoh selanjutnya misalnya I could be better at. Saya bisa lebih baik di bidang ini. Kemudian yang selanjutnya misalnya I can be a little bit indecisive. Jadi kalian itu susah untuk mengambil keputusan. Nah, kalian bisa menuliskannya seperti tadi. Untuk yang selanjutnya adalah alasan yang jelas dan kuat untuk mengajukan lamaran. Jadi kalian harus menuliskan alasan kalian kenapa kalian ingin sekali melamar posisi itu. Jadi tuliskan secara meyakinkan dan berikan alasan yang kuat. Contohnya, kalian bisa menuliskan I believe my skill, my experience, and my capability to adapt will be a positive contribution for your company. Kemudian, kalian juga bisa menuliskan I believe my qualifications match your requirements. Setelah itu, contohnya adalah I'm really interested in this position. Untuk contoh selanjutnya, kalian bisa melihat dalam box berikut ini. Yang terakhir adalah penutup. Kalian harus menuliskan paragraf penutup untuk HRD dari perusahaan yang kalian lamar. Jangan lupa juga untuk menuliskan terima kasih atas sudah membaca surat kalian. Contoh dari paragraf penutup bisa seperti ini.
I'm looking forward to hearing from you, atau I'm looking forward to meeting with you in the near future. Kemudian untuk ucapan terima kasihnya bisa thank you so much for considering my application. Kemudian I would like to thanks in advance for your consideration and time. Contoh berikutnya bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Bagian paling akhir yaitu adalah salam penutup. Kalian bisa menggunakan yours sincerely dan yours faithfully. Oke, itu dia tadi kelas kita kali ini tentang cover letter. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih paham lagi, lebih jelas lagi tentang bagaimana menulis cover letter yang baik. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye!